Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ada satu zikir yang diijazahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dalam satu kajiannya beliau pernah menjelaskan bahwa siapa orang yang hidupnya selalu susah, rezekinya seret, hutangnya banyak, masalah selalu datang bertubi-tubi, keluarga tidak harmonis, dan masalah-masalah yang lainnya, beliau menyarankan ada satu zikir yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan kalau kita ingin keluar dari semua persoalan itu. Zikir ini adalah zikir asma Allah, nama Allah yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita dawamkan secara berulang-ulang. Zikir ini diamalkan setelah salat subuh berjumlah 111 kali, atau bisa di waktu yang lain, misal selesai sholat hajat atau selesai sholat tahajud. Nah teman-teman semuanya, setelah saya mempraktekkan dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa ternyata amalan ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Pernah satu ketika gitu saya secara tidak langsung ya membaca di internet sebuah artikel ya tentang salah satu orang yang membuktikan tentang dahsyatnya salah satu amalan Asmaul Husna ini, yang jika didawamkan, jika diwiridkan, itu benar-benar sangat berpengaruh pada kehidupan kita, khususnya masalah rezeki. Apa zikirnya? Zikirnya adalah Ya Fattahu Ya Razzaq. Jadi kita baca itu 111 kali. Itu menurut Ustadz Yusuf Mansur. Artinya, ketika kita mendawamkan zikir ini, Ya Fattahu Ya Razzaq, itu kita memohon kepada Allah supaya Allah membuka segala rahmat, segala kebaikan dalam diri kita. Ya Fattahu artinya yang maha membuka kebaikan. Ya Razzaq yang maha memberi rezeki. Jadi Ya Fattahu Ya Razzaq yang maha membuka kebaikan dan yang maha memberi rezeki. Artinya apa? Ketika ini kita wiridkan, kita dawamkan, kita zikirkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan pintu kebaikan untuk diri kita, pintu rahmat, pintu berkah. Apa saja pintu rahmat itu? Apa pintu berkah itu? Pintu berkah itu adalah yang tadinya kita punya banyak hutang, dengan keberkahan karena zikir itu Allah memberikan jalan sehingga Allah menuntun kita untuk bisa melunasi hutang kita. Rezeki kita susah berubah menjadi rezeki yang terus-menerus mengalir tiada henti karena Allah bukakan. Kemudian rumah tangga yang mungkin selama ini tidak harmonis, Allah bukakan kebaikan dan keberkahan sehingga keluarga itu utuh kembali dan harmonis. Nah, orang-orang yang mengamalkan zikir ini, itu sudah banyak yang membuktikan bahwa ternyata kalau kita ingin cepat keluar dari berbagai persoalan, amalkan zikir ini. Itu pernyataan beliau dalam satu kajian. Nah, setelah saya praktekkan, saya coba, ternyata Masya Allah luar biasa. Saya mengamalkan itu sekitar 7 hari atau 8 hari. Saya dawamkan selesai sholat subuh, Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq. Terus sampai 111 kali. Saya dawamkan terus, habis sholat subuh, selesai sholat subuh, saya baca Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq. Masya Allah luar biasa. Saat itu saya dapat rezeki yang tak terduga. Saya nggak sebutkan itu, tapi Masya Allah luar biasa. Maka kenapa video ini saya buat? Saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bahwa ayo, yang mau hidupnya keluar dari kesulitan. Kalau saat ini hidupmu sulit, masalahmu banyak, rezekimu sulit, kamu tidak punya pekerjaan, baca zikir ini supaya Allah membukakan jalan kepada kita. Anda ingin pekerjaan apa? Pekerjaan yang sesuai dengan potensi Anda, kekuatan Anda, ya sudah, zikirkan. Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Allah bukakanlah jalan kebaikan. Ya Allah yang maha membuka pintu rezeki, lancarkan rezekiku, luaskan rezekiku, deraskan rezekiku. Terus dawamkan. Masya Allah luar biasa. Dan salah satu testimoni yang saya baca di jamaah Ustadz Yusuf Mansur itu bahwa ada orang yang dia tidak punya pekerjaan, kemudian hutangnya banyak, terus pokoknya dalam hidupnya itu serba susah. Rezeki susah, bahkan makan pun susah. Bahkan anak istrinya juga susah. Nah satu ketika dia datang ke masjid selesai sholat maghrib, itu
Selesai sholat maghrib, dia tidak pulang. Ada kajian yang diisi oleh Yusuf Mansur. Nah, dari sana dia tangkap bahwa siapa orang yang ingin hidupnya bahagia, hidupnya selalu dikejar-kejar rezeki, maka amalkan zikir ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak 111 kali. Maka orang tersebut mendengar. Nah, setelah itu dia pulang, dia bilang sama istrinya. Dia cerita kepada istrinya bahwa ada amalan yang bisa supaya kita keluar dari kesulitan ini. Ya Fattahu ya Razak. Maka saat itu pun mereka berdua mewiridkan atau mengamalkan zikir ini secara rutin. Suaminya mewiridkan, menzikirkan, istrinya juga menzikirkan, anak-anaknya yang sudah paham, yang sudah mengerti diajak semua. Jadi setelah selesai sholat subuh, mereka berzikir bersama. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Sampai 111 kali, bahkan lebih itu. Lebih. Di kesaksian testimoni salah satu jamaah Yusuf Mansurnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi 3 hari ke depan, Masya Allah, luar biasa. Istrinya dapat pekerjaan, yang pekerjaan itu tidak pernah sama sekali dipikirkan. Kemudian istrinya juga ada modal kecil-kecilan buat usaha, buat toko kelontong yang akhirnya laris manis. Dalam tempo 3 hari, Masya Allah. Anak-anaknya cerdas, dan akhirnya mereka sampai sekarang itu hidupnya bahagia. Nah, dimulai dari mengamalkan atau mewiridkan zikir ya Fattahu ya Razak. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ayo, kalau dakwamu belum terkabul, utangmu belum lunas, masalahmu juga belum kelar-kelar sampai saat ini, coba zikirkan ini, dawamkan zikir ini. Ini Masya Allah luar biasa. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Terus didawamkan. Insya Allah dengan kita mendawamkan terus, kita meraih Allah, kita berdoa kepada Allah, itu kita memohon, ya Allah bukakan pintu kebaikan, ya Allah yang maha pemberi rezeki, berilah hamba rezeki yang deras, yang banyak, itu boleh. Bahkan Allah suka terhadap orang yang berzikir kepadanya, meminta kepadanya. Maka kalau Anda saat ini kebingungan, coba jangan terlalu mengandalkan pikiran kita, jangan terlalu mengandalkan kerja keras kita. Semua ini punya keterbatasan. Coba andalkan Allah. Salah satu caranya adalah dengan berzikir. Zikir itu kan banyak, ada istighfar, ada sholawat, ada subhanallah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang perintah yang Allah sendiri memerintahkan bahwa mintalah kepadaku dengan dengan Asmaul Husna, dengan menyebutkan namanya. Jadi nama-nama Allah itu kan semuanya baik, yang semuanya itu bermakna doa. Ada ya Rahman, ya Rahim, itu yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Malik, ya Kudus, banyak, ada 99. Nah, zikir ya Fattahu ya Razak adalah 2 nama Allah yang Masya Allah luar biasa, yang mempunyai makna ya Fattahu yang maha membuka. Apa yang dibuka? Pintu kebaikan. Ya Razak yang maha pemberi rezeki. Rezeki apa? Bisa uang, kesehatan, kebahagiaan, pekerjaan. Segala macam kebaikan itu adalah rezeki. Maka itu yang kita minta kepada Allah. Sehingga kita bisa lepas keluar dari berbagai persoalan hidup yang sedang kita alami. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Dan masalah itu masing-masing. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, semuanya itu diberi oleh Allah supaya kita ini paham bahwa kita ini lemah. Dan kita tidak bisa lepas dari berbagai persoalan itu. Nah, karena Allah yang memberikan masalah dan Dia juga yang punya solusinya, maka minta kepadanya. Anda harus berpikir kenapa hidup Anda susah, kenapa hidup utang Anda banyak. Itu Anda harus pahami kenapa Allah memberikan itu kepada Anda. Nah, salah satu hikmahnya adalah supaya Anda kembali, supaya Anda meminta kepadanya, bukan kepada yang lain. Tapi kebanyakan orang kita lihat, sudahlah hidupnya susah, miskin, tidak ada pekerjaan, murad-marid. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya kesusahan dan kesulitan yang ada pada dirinya itu sebenarnya adalah salah satu tanda Allah sayang kepada dia. Sehingga Allah memberikan itu supaya dia kembali kepada Allah. Dia minta, dia kenal kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Kita lupa akan hal itu. Sehingga kesusahan itu terus menghantui kita. Kesulitan itu terus kita lalui. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bagaimana enaknya punya uang banyak, kemudian ya yang kita bilang kita bisa merasakan kaya gitu. Bisa ini kita lakukan dan bisa, caranya juga ada, dan Allah yang punya semua itu.
Maka salah satu cara untuk bisa kita keluar dari situ semua adalah kesulitan, hutang. Itu dengan berzikir, meminta kepadanya. Ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Dawamkan terus, wiridkan terus, zikirkan terus. Selesai sholat subuh atau kita malam mungkin selesai sholat hajat. Terus, jumlahnya tidak terbatas. Kalau 111 kali itu ijazah dari Ustaz Yusuf Mansur. Tapi kalau menurut saya, lebih dari itu juga nggak apa-apa. Yang penting dari sebuah amalan itu adalah kita istiqomah. Biar sedikit, asal rutin, istiqomah itu lebih berpengaruh daripada banyak kita mengamalkannya, tapi hanya 1 hari, 2 hari ini tidak berpengaruh. Maka silakan coba teman-teman semuanya. Coba, ayo coba dan paksakan itu supaya kita bisa cepat keluar dari kesulitan itu. Orang-orang yang merasakan ketenangan, kebahagiaan, itu banyak jumlahnya, yang mereka itu juga adalah orang-orang yang berupaya memaksa dirinya untuk minta kepada Allah. Ya teman-teman bisa coba, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Coba zikirkan, paksakan, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Bila perlu sambil tidur, Anda malam, tengah malam itu tidur dalam hati, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Ya Allah, bukakan pintu kebaikan. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berilah hamba rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Minta terus kepada Allah. Jangan serta-merta kita mengandalkan usaha kita, ikhtiar kita, kecerdasan kita, otak kita. Jangan. Semuanya punya keterbatasan. Yang kita tidak bisa memikirkan sesuatu hal yang di masa depan yang kita tidak paham. Hanya Allah yang tahu masa depan kita. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi besok hari pada diri kita. Tugas kita saat ini menjalani apa yang sedang kita alami. Maka hari ini, untuk bisa merubah yang masa depan, itu ada caranya. Caranya ya sudah, ingat Allah. Ingat Allah dengan memperbanyak zikir, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Percaya sama saya, percaya. Insya Allah kalau kita mendawamkan zikir ini, kita punya target 1 bulan aja. Paksakan 1 bulan aja. Silakan kerjakan selesai sholat subuh 111 kali. Saya jamin dan saya yakin insya Allah hidup Anda ada berubah. Ada perubahan. Ya, jangan pikirkan bagaimana perubahan itu terjadi. Jangan pikirkan bagaimana Allah itu memberikan solusi. Jangan, itu bukan tugas kita. Biarkan saja Allah yang biarkan saja Allah itu yang menuntun, yang memberikan jalan kepada kita. Tugas kita itu ya sudah, kita meminta. Stop sampai di situ. Selebihnya jangan kita pikirkan. Lakukan kegiatan seperti biasa. Setelah sholat kita kerjakan. Selesai sholat subuh kita berzikir, ya Fattah, ya Razak. Sudah selesai itu lepaskan, serahkan semua pada Allah. Yang penting tugas kita sebagai hambanya sudah kita laksanakan. Kita meminta kepadanya. Salah satunya dengan cara menzikirkan Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razak. Oke teman-teman, itu aja saran saya, paksakan. Coba praktekkan, latih. Nanti teman-teman sendiri yang akan rasakan bahwa betapa dahsyatnya amalan zikir ini, ya Fattah, ya Razak. Karena saya sudah merasakan ini semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.